SMA Negeri 1 Dayakolot terdapat suatu kelas yang terkenal karena adanya geng yang diikuti semua siswa di sekolah tersebut. Geng tersebut bernama Geng Antares. Diketuai oleh Alex dengan anggotanya Laura, Sheila, dan Jasmine. Selain menjadi ketua geng, Alex pun di kelas merupakan KM dan Alex mempunyai satu orang teman laki-laki yang bernama Rio. Meski sekolah tersebut terkenal dengan geng bandelnya, namun guru-guru di sana begitu baik mengajar mereka. Ada Bu Nini, Pak Davin, dan seorang guru BK yaitu Bu Dila. Suatu ketika di kelas itu datang seorang murid baru bernama Wawa. Namun kedatangannya tidak disenangi oleh geng Antares. Ia selalu dibully oleh mereka. Walaupun Wawa dibully, tetapi ia mempunyai teman yang baik yaitu Nina dan Sheila. Mereka segera mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Setelah itu, datanglah Rio dengan tergesa-gesa. Guys, ada murid baru nih. Tadi saya lihat di ruang guru. Mana? Nina dan Sheila sedang berada di luar kelas, dan tiba-tiba mereka melihat Bu Nini. Mereka pun segera masuk ke kelas dengan tergesa-gesa. Guys, ada Bu Nini. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini kita kedatangan murid baru. Ayo, siapa perkenalkan diri? Kenalin, nama saya Wawa, saya pindahan dari SMA Kuningan. Saya tinggal di belakang sekolah dekat jembatan. Pasti rumahnya di kolong jembatan ya? Bu Nining pun mengabsen satu persatu. Setelah itu, Bu Nining menjelaskan materi teks eksposisi dan semua murid pun mendengarkannya. Nina pun memperkenalkan satu persatu dari geng tersebut. Oh, mereka satu geng? Iya, Wak. Oke anak-anak, sekarang waktunya jam pelajaran seni budaya. Bapak sudah memberi tugas untuk kalian membuat lukisan dan harus dikumpulkan sekarang. Bapak sudah kasih tahu, bagi yang belum mengumpulkan akan mendapat hukuman. Silakan kumpulkan ke meja Bapak. Udah dong. Kamu murid baru ya? Iya, Pak. Karena kamu belum, nanti tanyakan ke teman-teman kamu, lalu kumpulkan ke ruang guru ya. Baik, Pak. Kenapa ini yang mengumpulkan terus begini? Siapa yang belum? Saya, Pak. Kenapa kalian belum? Lupa, Pak. Oke, karena kalian belum, kalian dapat hukuman. Sekarang kalian ke depan. Makanya kerjain tugas lu. Ih, banget banget.
Lalu, murid-murid pun bergegas untuk pulang. Ketika perjalanan pulang, Alex mengalami kejadian yang tak diduga. Alex dipukuli oleh dua orang yang tak dikenal. Tiba-tiba suara sirene polisi berbunyi dan tidak tahu dari mana sumbernya. Wawa pun menghampiri Alex. Kamu gak apa-apa kan, Lex? Main lo bantuin gua. Gak apa-apa, kebetulan aku lewat sini aku obati. Apa lo baik sama gue? Ibuku mengajariku untuk berbuat baik kepada orang lain, meski orang lain jahat kepada kita. Pulang sendiri? Bisa. Duluan ya. Alex merasa bersalah karena sudah berbuat jahat kepada Wawa. Alex jadi sadar. Dia tahu, walaupun dia suka membuli Wawa, tapi Wawa tetap selalu baik kepadanya. Keesokan hari saat Wawa memasuki kelas, geng Antares kembali berulah. Mereka menjahili Wawa dengan menarik bangku Wawa saat akan duduk. Wawa pun terjatuh dan tiba-tiba datanglah Alex. Oh baik bang. Lo ngapain sih gitu? Bahaya tau. Wah. Kalau kena teman-temannya, lo mau tanggung jawab. Kayaknya kalau kita ada yang pakai sama secupu. Jangan-jangan dia suka sama si nyamuk. Waduh, bahaya nih kalau gini jadinya. Udah, kalian gak capek terus menerus membuli Wawa. Emang kalian gak kasihan ke Wawa? Enggak, kenapa? Serang gue lah. Udahlah, diem aja. Kita tuh ngapain sih cabut? Kalian jangan gitu ke Wawa. Coba bayangin kalian ada di posisi Wawa. Dianya aja yang baik. Yuk, cabut aja. Ya aku cuma nasihat doang. Berisik banget. Tidak biasanya Wawa pergi ke sekolah jam 6:10, karena dia akan menyelesaikan tugas yang belum selesai. Saat Wawa berada di dalam kelas, tiba-tiba geng Antares pun datang. Dan mereka menghampiri Wawa untuk menjalankan aksi membuli. Wah. Pagi-pagi udah dateng aja secupu. Ingat nih. Oh, caper ya lo. Caper. Aku cuma mau ngerjain tugas-tugas doang. Lalu, Wawa pun terbentur meja. Geng Antares panik melihat Wawa. Mereka buru-buru pergi karena takut ketahuan sama orang lain. Di tempat yang sama, di sisi lain, ada yang mereka karena menurut dia itu sudah keterlaluan. Lalu Bu Nining pun datang. Setelah sadar dari pingsannya, Wawa pun ditanya oleh Bu Nining. Kamu kenapa? Saya nggak mau Bu. Ayo gak usah takut, cerita aja. Wawa pun menceritakan kejadian sebelumnya sambil menangis. Lalu Bu Nining meminta tolong kepada Rio untuk memanggil Alex, Cila, Jasmine, dan Naura. Iya, tolong panggilkan Alex, Cila, Jasmine, dan Naura ke sini. Baik, Bu. Ampun. Kalian jujur, apa kalian yang bisa kayak Wawa? Enggak, aku bukan Rita. Bukan. Kan jangan bohong, kau sendiri yang cerita sama ibu. Lebay, Bu.
Pada jam 12:30, Jasmine, Naura, dan Cila menemui Budila di ruang BK. Kalian, ibu mau tanya. Tadi Bu Nini bilang ke ibu, katanya kalian mau beli Wawa. Apakah itu benar? Enggak. Senang aja ya. Tiba-tiba ada suara laki-laki yang mengatakan, "Saya punya buktinya." Dan ternyata itu Rio. Mereka bohong, Bu. Ini saya ada buktinya. Punya siapa sih lo? Benar, Bu, ini buktinya. Rio memberikan bukti berupa video yang ada di HP-nya kepada Budila. Dan Budila pun melihat video pembulian terhadap muridnya. Budila merasa iba setelah melihat videonya. Lalu Budila bertanya kenapa mereka melakukan perbuatan seperti itu. Editan, Bu. Ya, percaya. Sumpah ini benar-benar editan. Editan, Bu, ini. Kenapa kalian melakukan hal itu kepada saya? Kenapa kalian diam saja? Oh, Pak, maksudnya ini besar ya kan? Iya, Lu minta maaf. Kalian tuh keterlaluan banget ngelakuin hal itu kepada Wawa. Nah, ini semua ya semuanya yang kan. Baik, Pak, kita maaf. Maaf, Pak. Nanti, Pak. Iya, maaf. Kok minta maafnya kayak gitu? Kayak nggak ikhlas. Ayo minta maaf lagi. Maafin kita ya, Pak. Iya ya, maafin kita. Maafin kita. Sudah, kalian balik lagi ke kelas. Wawa pun tidak memasuki sekolah untuk beberapa hari, karena masih trauma untuk bertemu teman-temannya. Dia harus berdoa ngasih sama Wawa. Kayak kan dia nggak bisa apa saya. Dia udah seminggu kan. Dia udah seminggu loh nggak sekolah. Kayak nggak sekolah sih saya. Gimana ya? Tahu sama Wawa nggak? Gimana ya? Jadi kalau misalnya dia dan tahu yang benar dia apa tetap turun tapi beneran minta maaf beneran emang lo nggak merasa bersalah merasa ya udah yuk kita makan. 1 minggu kemudian, Wawa memasuki sekolah seperti biasa. Wawa pun jalan memasuki kelas dengan raut wajah yang ketakutan, dan dia pun langsung menduduki bangkunya. Tapi tiba-tiba geng Antares pun menghampirinya. Mandi pengen efek. Wah, untuk apa kalian sampai itu lagi? Kalian tidak capek memulai tugas terus? Paswal, susun banget. Itu tuh lagi mau maaf kok. Itu pernah mau minta maaf. Iya, Wak. Kenapa kalian baru menyadari saat ini? Ya, gimana ya, Wak? Itu juga namanya manusia gitu. Kayak gak luput dari kesalahan. Tapi lo gak lupa parah. Ya sudahlah, jika kalian betul-betul meminta maaf, aku maafin kalian semua. Nah, gitu dong. Kalian bersabar. Udah, Wak. Gue minta maaf ya. Gue juga minta maaf, Bu. Semoga lo bisa sadar kita ya. Maafin kami ya, Wak. Dari cerita drama ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa kita tidak boleh melakukan pembulian terhadap seseorang. Karena dari pembulian itu dapat merusak kesehatan mental seseorang dan dapat menyebabkan trauma. Selain itu, kita juga diajarkan untuk menghargai orang lain karena setiap orang mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Born on the wrong side of the ocean, with
with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone.